Halo sahabat FGLSN, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Mikaela Olivina. Saya berasal dari SD Santa Maria 1 Pekanbaru. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Groove Bersaudara. Cerita ini terdapat pada buku Dongeng Binatang. Ini dia bukunya. Cerita ini dibuat oleh Jane Bingham. Yuk kita mulai. Dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, hiduplah 3 ekor kambing jantan. Mereka bertiga adalah saudara. Nama keluarga mereka adalah Groove. Mereka tinggal di sebuah peternakan yang terletak di balik gunung. Benny adalah si bungsu. Tubuhnya kecil dan kurus, tapi selalu merasa lapar dan selalu terkena masalah. Bertie adalah anak kedua. Dia sangat tergila-gila pada olahraga. Beaver adalah si sulung. Tubuhnya besar dan kuat, serta selalu menjaga adik-adiknya. Saat musim dingin tiba, makanan di peternakan tinggal sedikit sekali. Hari ini aku cuma makan sedikit jerami, erang Benny. Pembohong, kata Bertie. Kau makan 2 kaos kaki dan sebuah kemeja dari jemuran itu. Beaver merasa cemas. Sepertinya sekaranglah saatnya kita pergi, katanya. Kita bisa kelaparan kalau di sini. Kita mau pergi kemana? Tanya Benny. Ke ladang subur di balik bukit, jawab Beaver. Ada banyak makanan di sana. Kita hanya perlu menyeberangi sungai deras. Bertie tampak ketakutan. Kita tidak bisa pergi ke seberang sungai, serunya. Di sana ada troll yang menakutkan. Dia akan memakan kita. Jangan konyol, kata Beaver. Troll itu tidak benar-benar ada. Itu cuma kabar burung. Groove bersaudara pun menghabiskan waktu 1 minggu untuk merencanakan perjalanan mereka. Beaver menemukan sebuah peta tua sebagai petunjuk jalan. Nah, ini dia petanya. Lalu, Benny dan Bertie belajar mendaki bukit. Benny sering sekali terjatuh. Tapi, setelah beberapa hari, mereka berdua telah menjadi pendaki yang hebat. Akhirnya, mereka mulai berkemas, dan mereka pun siap berangkat. Seekor anak ayam dan anak babi juga ingin pergi, tapi dilarang oleh hewan-hewan yang lebih tua. Semoga mereka berhasil melewati jembatan itu, gumam hewan-hewan itu. Bertie dan Benny meninggalkan peternakan sambil berhayal tentang ladang yang subur. Sampailah mereka di tepi hutan rimba. Rasanya aku tidak ingin masuk, kata Benny. Kita akan baik-baik saja selama kita terus bersama, kata Beaver. Tiba-tiba, kabut tebal mengelilingi mereka. Benny bergidik ngeri. Aku tidak suka hutan ini, katanya. Hutan ini menyeramkan. Apa menurutmu ada hantu di sini? Ya, kata Benny sambil menyeringai. Hantunya banyak sekali dan mereka suka menakut-nakuti kambing kecil. Cukup,
Bertie, kata Beaver dengan tegas. Berhenti menakut-nakuti Benny. Ketiga kambing jantan itu terus berjalan tanpa bersuara. Beaver, kata Benny setelah beberapa saat. Ya Benny, sepertinya ada yang mengikuti kita. Coba dengarkan. Mereka bertiga berhenti dan mendengarkan. Ada suara langkah kaki yang makin lama makin jelas. Lihat, dekik Benny. Sesosok makhluk aneh berjalan di jalan setapak dan mengarah ke arah mereka. Hantu! Seru Benny. Lari, kita harus menyelamatkan diri. Sebelum Beaver menghentikan mereka, Benny dan Bertie sudah berlari di sepanjang jalan setapak. Kembali, seru Beaver. Itu tidak mungkin hantu. Itu cuma... Beaver menunggu sampai sosok itu muncul dari kabut. Itu cuma kelinci, katanya. Aku bukan cuma kelinci, kata kelinci itu. Aku kelinci langka bertubuh besar, tinggi, bertelinga yang bengkok. Namaku Buffy. Aku Beaver, senang bertemu denganmu, kata Beaver. Tapi aku harus mencari adik-adikku sebelum mereka tersesat. Memangnya kau mau kemana? Tanya Buffy. Ke ladang subur, seru Beaver sambil berlari mengejar adik-adiknya. Hati-hati ya dengan trollnya, teriak Buffy mengingatkan. Tapi Beaver marah sudah menghilang. Ya ampun, belum pernah ada yang selamat menghadapi troll itu. Sementara itu, Bertie benar-benar tersesat. Dia berjalan sendirian di dalam hutan. Benny lebih beruntung. Dia menemukan jalan setapak yang langsung mengarah keluar hutan. Phew, hampir saja. Aku sudah tidak sabar ingin segera tiba di ladang subur, pikir Benny seraya terus berlari. Tak lama kemudian, sampailah Benny di jembatan sungai deras. Di dekat jembatan itu ada sebuah papan peringatan yang terbuat dari kayu. Bertulisan, peringatan, kambing, hati-hati. Seandainya aku bisa membaca, pikir Benny. Kuku kakinya berderap di atas jembatan. Tapi saat dia sampai di tengah jembatan, sebuah tangan besar dan berlumpur menghancurkan papan kayu jembatan dan mencengkram kaki Benny. Ya! Kaki siapa itu yang berderak-derak di jembatan itu? Raung sebuah suara yang mengerikan. Aku akan memakanmu. Lepaskan aku. Mata Benny terbelalak ketakutan. Di sana, sesosok troll gendut dan berkutil menyembulkan kepalanya dari bawah jembatan. Kumohon, jangan makan aku, tangis Benny. Kakakku sebentar lagi akan lewat. Tubuhnya lebih besar dan dagingnya lebih enak daripadaku. Sebaiknya kau makan dia saja.
Sepertinya aku bersedia menunggu sebentar untuk makan malamku, kata troll itu. Sekarang pergilah. Sambil gemetar ketakutan, Benny berjalan ke ujung jembatan dan bersembunyi di semak-semak. Semoga Bertie bisa menyelamatkan diri, pikirnya. Tak lama kemudian, Bertie pun tiba dan mulai berjalan di atas jembatan sambil memantul-mantulkan bolanya. Tap, 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 dung, tap, dung. Siapa itu yang bermain bola di jembatanku? Gelegar si troll. Oh tidak! Bertie menelan ludah. Kupikir troll itu tidak nyata, katanya. Aku nyata dan aku lapar, kata troll itu. Dan aku akan menyantapmu. Yah! Tapi aku tidak mau menjadi makan malammu. Dagingmu pasti enak sekali, lanjut si troll. Daging kambing jantan yang segar. Nyam, nyam, nyam. Berhenti, suruh Bertie. Sambil berpikir cepat. Kau tidak bisa memakanku. Kakakku sebentar lagi sampai di sini. Dia lebih gemuk daripadaku. Sambil ketakutan, Bertie berkata, gigimu besar-besar sekali. Kata si troll seraya berhenti sejenak. Kalau begitu, aku akan menunggu yang paling besar saja. Dia pasti sangat lezat. Perutku makin lapar. Akhirnya, Beaver berhasil keluar dari hutan. Dia langsung melihat kedua adiknya. Kedua adiknya sudah berada di seberang sungai dan berlari ke tepi sungai. Benny dan Bertie melompat dari balik semak sambil melambai sekuat tenaga. Ada troll, jangan menyeberang jembatan, Beaver. Berhenti, Beaver, seru mereka. Berhenti, ada troll di bawah jembatan. Tapi semua itu terlambat. Beaver sudah mulai menyeberang dan kuku kakinya yang besar berderap dan jembatan itu berderik menahan berat tubuhnya. Saat ini, troll itu sudah benar-benar kelaparan. Siapa itu yang berjalan di atas jembatanku? Raung si troll. Aku akan menyantapmu. Tapi Beaver tidak takut. Aku adalah kambing jantan besar dan aku siap melawanmu, katanya. Beaver melempar troll itu ke udara, lalu dengan sundulan tanduknya, dia menyeruduk troll itu ke sungai deras. Ya! Yurs! Troll itu tenggelam dan tidak pernah terlihat lagi. Benny dan Bertie tercengang. Kau hebat sekali, Beaver, seru mereka. Kemudian, hewan-hewan pun berbondong-bondong keluar dari hutan dan menyeberangi jembatan itu. Kau mau kemana? Tanya Beaver pada seekor kelinci. Ke ladang subur, jawabnya. Kami sudah terjebak di dalam hutan selama bertahun-tahun karena troll itu. Sekarang kami sudah bebas. Lalu mereka berkata, semoga ada cukup makanan di sana. Sampai disitulah cerita Beaver
bersaudara. Semoga bermanfaat sahabat FGLSN. Bye-bye, sampai jumpa. Demikianlah cerita tentang grup bersaudara. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi sahabat FGLSN. Dadah.